Bayangkan sebuah negeri yang berdiri di atas cincin api, kaya akan tambang emas, nikel, batu bara, dan minyak bumi. Lautnya luas, tanahnya subur. Dari Sabang sampai Merauke, negeri ini adalah rumah bagi lebih dari 17.000 pulau, 700 suku, dan ribuan bahasa daerah. Negeri ini adalah Indonesia. Tapi satu pertanyaan sederhana menggema dalam benak banyak anak bangsa. Mengapa kita tertinggal? Mengapa negara sebesar ini dengan segala kekayaan dan potensi justru tertinggal dari negara-negara lain yang dulu bahkan pernah berada di bawah kita? Untuk menjawabnya, mari kita menyusuri lorong sejarah, mengenang luka-luka masa lalu, dan melihat tantangan yang menghalangi langkah maju bangsa ini. Penjajahan yang meninggalkan luka struktural. Penjajahan bukan hanya perampasan fisik, tapi juga penghancuran struktur berpikir. Selama lebih dari 3 abad, bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Tapi lebih dari sekadar kekuasaan militer, Belanda menghancurkan sistem sosial, pendidikan, dan mentalitas rakyat. Hanya segelintir orang yang diberi pendidikan ala barat. Rakyat kebanyakan dibiarkan buta huruf, karena dalam pandangan penjajah, rakyat yang bodoh mudah dikendalikan. Sementara itu di Asia Timur, Jepang melakukan modernisasi Meiji pada abad ke-19. Cina walaupun sempat dijajah, segera bangkit dengan gerakan 100 hari reformasi dan membangun basis pendidikan serta teknologi Indonesia baru memulai pembangunan setelah 1945, dan itu pun dibayangi oleh trauma kolonialisme. Kemerdekaan yang tak sempat tenang. Pasca proklamasi, Indonesia tidak langsung menikmati kemerdekaan penuh. Terjadi agresi militer Belanda, Ite dan Duduai. Setelah pengakuan kedaulatan 1949, tantangan datang dari dalam. Pemberontakan G30 SPKI. Negara ini lahir dalam konflik. Bayangkan, ketika Korea Selatan fokus membangun industri elektronik di tahun 60-an, kita justru menghadapi pemberontakan ideologi. Saat Singapura membangun sistem pendidikan internasional, Indonesia masih berjuang mempertahankan keutuhan wilayah. Ini bukan sekadar sejarah, ini adalah luka. Karena stabilitas adalah syarat utama kemajuan dan kita kehilangannya selama puluhan tahun. Orde Baru dan pembangunan yang rapuh. Masuklah kita ke era Orde Baru. Presiden Soeharto membawa stabilitas. Jalan dibangun, ekonomi tumbuh. Tapi apa yang tidak terlihat oleh rakyat adalah fondasi yang rapuh. Pembangunan bertumpu pada utang, ekspor bahan mentah, dan struktur ekonomi yang tidak inklusif. Industrialisasi tidak menyentuh rakyat bawah. Teknologi tidak berkembang dari dalam. Korupsi merajalela. Dan ketika krisis moneter 1997 datang, ekonomi Indonesia hancur dalam semalam. Rupiah anjlok, perusahaan bangkrut, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Bandingkan dengan Cina yang justru mengundang investor, memaksa transfer teknologi, dan mengembangkan industrinya secara sistematis lewat kebijakan Made in China. Demokrasi yang belum matang, reformasi 1998 membawa demokrasi tapi juga membuka kotak Pandora. Politik menjadi ajang kekuasaan, bukan pengabdian. Uang menjadi tiket menuju kursi. Politik transaksional merajalela, birokrasi lamban, dan pejabat lebih sibuk bermanuver daripada bekerja. Di saat negara-negara lain menerapkan meritokrasi, posisi didasarkan pada kemampuan, Indonesia justru terjebak dalam budaya asal dekat, asal separtai. Sementara Cina, meskipun tidak demokratis dalam arti liberal, tetap menerapkan sistem seleksi pemimpin berdasarkan prestasi dan rekam jejak teknokratik. Mereka fokus pada hasil, bukan janji. Ketimpangan pendidikan dan budaya konsumtif. Satu ironi besar, Indonesia punya banyak universitas, tapi minim riset. Banyak sarjana, tapi sedikit inovator. Pendidikan kita tidak mendorong eksplorasi, hanya hafalan. Siswa belajar untuk ujian, bukan untuk hidup. Anak muda kita jago main TikTok,
tapi tidak tahu cara bikin aplikasi. Kita konsumsi konten luar negeri, tapi jarang menciptakan konten berkelas global. Sementara anak muda Cina dibekali pendidikan sains, matematika, coding sejak dini. Pemerintah mereka investasi besar-besaran di AI, energi terbarukan, dan quantum computing. Hasilnya, mereka mendirikan perusahaan raksasa seperti Huawei, Tencent, dan BYD. Kita masih bangga pakai produk luar dan menghina buatan lokal. Ketergantungan pada ekspor mentah. Indonesia terlalu lama menjual bahan mentah, batu bara, sawit, nikel. Tapi yang membuat negara maju bukan menjual bahan mentah, melainkan menciptakan nilai tambah. Cina beli nikel dari kita, lalu buat baterai dan mobil listrik, lalu jual kembali dengan harga berkali lipat. Kita puas dapat royalti, mereka dapat industri. Kita bangga ekspor kelapa sawit, mereka bangun pabrik sabun dan kosmetik. Kita ekspor karet, mereka jual ban. Inilah realita pahit, kita kerja, mereka untung. Apa yang harus kita lakukan? Sudah cukup kita merenungi masa lalu. Sekarang waktunya menatap ke depan. Ada 3 hal besar yang harus dilakukan Indonesia jika ingin mengejar ketertinggalan. 1. Bangun SDM. Secara serius, pendidikan gratis saja tidak cukup. Harus ada pendidikan bermutu, fokus pada problem solving, critical thinking, dan teknologi. Bangun sekolah kejuruan yang relevan dengan industri masa depan. Dukung anak muda riset, bikin startup, dan ekspor karya digital. Kedua, industrialisasi dan inovasi. Jangan hanya bangga bangun tol, tapi bangun industri dan pabrik bernilai tambah. Paksa transfer teknologi dalam investasi asing. Jadikan UMKM lokal sebagai produsen, bukan sekadar pengecer. Ketiga, reformasi birokrasi dan mentalitas. Stop budaya asal bapa senang. Dorong meritokrasi di pemerintahan. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Bangun etos kerja jujur, tangguh, dan kolaboratif. Dunia saat ini berubah lebih cepat dari yang bisa kita bayangkan. Negara-negara di Afrika mulai membangun kota pintar. Negara-negara kecil seperti Estonia sudah punya layanan publik serba digital. Vietnam, yang dulu kalah perang, kini menjadi pusat manufaktur dunia. India meluncurkan satelit, mendominasi dunia IT, dan mengembangkan vaksin sendiri. Lalu Indonesia, kita masih sibuk membahas siapa yang layak jadi pejabat. Kita masih ribut soal politik identitas, bukan gagasan. Masih banyak pemimpin lokal yang lebih bangga membangun patung raksasa daripada laboratorium sains. Lebih sering hadir di TikTok daripada di rapat perencanaan ekonomi. Padahal dunia tidak akan berhenti hanya karena kita sedang tertidur. Jika kita tidak berlari, kita akan ditinggalkan. Jika kita terus sibuk melihat ke belakang, kita tidak akan pernah bisa sampai ke depan. Indonesia baru dimulai. Jika kita berani berubah, harapan itu masih ada. Tapi bukan dengan berharap pada pemimpin semata, bukan dengan menunggu negara berubah duluan, tapi dengan kita semua berubah dari sekarang, mulai dari hal terkecil. Anak muda yang tidak malu lagi dengan produk lokal. Orang tua yang tidak memaksa anak jadi PNS, tapi mendukung anaknya jadi inovator. Guru yang tidak hanya mengajar, tapi menginspirasi. Pengusaha yang tidak korup, tapi jujur membangun negeri. Pemimpin yang sadar bahwa jabatan adalah amanah, bukan alat dagang. Indonesia tidak akan berubah karena satu tokoh. Indonesia akan berubah ketika jutaan rakyatnya sadar dan bergerak bersama. Kita harus menjadi generasi perubahan. Kita adalah generasi yang hidup di tengah titik balik sejarah. Kita punya akses internet, informasi, dan teknologi. Kita bisa belajar apa saja dari mana saja. Kita bisa menciptakan solusi lokal untuk masalah global. Kita bisa bikin aplikasi, teknologi, karya, dan produk dari desa sekalipun dan menjualnya ke dunia. Tapi hanya jika kita mau.
Karena perubahan tidak datang dari kata-kata, ia datang dari tindakan. Dari kamu yang mulai belajar hal baru, dari kamu yang tidak menyerah jadi orang jujur meskipun lingkungan kotor, dari kamu yang tetap kerja keras walau tidak dihargai, dari kamu yang percaya bahwa Indonesia bisa lebih dari ini. Bangkit atau terbenam, setiap bangsa punya titik balik. Jepang pernah hancur karena bom. Mereka bangkit. Korea Selatan pernah miskin. Kini mereka ekspor teknologi dan budaya. Cina pernah kelaparan massal. Kini mereka memimpin dunia industri. Indonesia belum terlambat, tapi waktunya tidak banyak. Kita hanya punya satu pilihan, bangkit atau terbenam. Dan satu pertanyaan terakhir untuk kita semua. Apakah kita siap menjadi generasi yang membangunkan Indonesia dari tidurnya? Jika jawabannya iya, maka mulai hari ini kita harus berhenti mencari kambing hitam dan mulai menjadi bagian dari terang. Indonesia bukan negeri gagal. Indonesia adalah negeri yang tertunda. Potensinya tidak pernah hilang. Ia hanya tertutup kabut. Kabut dari keserakahan, kebodohan yang dibiarkan, dan kebiasaan melempar tanggung jawab. Tapi seperti fajar yang selalu datang setelah malam, masa depan Indonesia masih bisa direbut. Jangan biarkan generasi kita tercatat dalam sejarah sebagai generasi penonton yang hanya menyalahkan masa lalu tapi tidak berani memperjuangkan masa depan. Jadilah generasi yang bekerja dalam diam, membangun dari bawah dan menyulut cahaya harapan dari tempat-tempat yang tidak pernah dilihat kamera. Jadilah petani yang jujur, guru yang menginspirasi, ilmuwan yang tekun, konten kreator yang mendidik, pemimpin yang melayani, dan rakyat yang peduli. Karena bangsa ini bukan hanya milik mereka yang duduk di kursi kekuasaan, tapi milik kita semua yang hidup, berkeringat, dan mencintainya setiap hari. Dan pada akhirnya ketika suatu hari nanti anak cucu kita bertanya, apa yang kalian lakukan ketika Indonesia tertinggal jauh dari negara lain? Kita bisa menatap mata mereka dan menjawab dengan lantang, kami tidak tinggal diam, kami bangkit, kami berjuang, kami menjadi bagian dari kebangkitan Indonesia. Jadi, bangunlah, belajarlah, bekerjalah, berkaryalah, karena Indonesia yang kita impikan tidak akan datang dengan sendirinya. Ia harus diciptakan, dan penciptanya adalah kita, kamu, aku, kita semua. Sekian jika kamu ingin channel ini berkembang dan menantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe.